Apa gunanya punya uang 10 juta di bank kalau dalam satu malam harga beras melonjak 10 kali lipat, atau lebih buruk lagi, sistem digital yang kita anggap pasti aman tiba-tiba berhenti total, ATM tidak bisa diakses, aplikasi pembayaran tidak merespons, dan saldo yang selama ini kita lihat hanya berubah jadi angka tanpa daya beli. Karena realitanya sederhana tapi sering diabaikan, uang itu hanya bernilai selama sistem masih berjalan, selama distribusi masih lancar, selama kepercayaan masih ada, dan di tengah bayang-bayang krisis 2026 yang mulai sering dibicarakan, entah itu krisis pangan, energi, atau tekanan ekonomi global, kita sedang berdiri di titik di mana pertanyaan paling jujur bukan lagi berapa banyak uang yang lo punya, tapi apa yang benar-benar bisa lo gunakan untuk bertahan hidup ketika uang itu kehilangan maknanya. Dan disinilah kita mulai melihat realitas yang agak pahit, bahwa dalam kondisi ekstrim, yang menyelamatkan bukan angka di layar, tapi barang nyata yang bisa lo pegang, lo makan, lo gunakan, atau lo tukarkan langsung dengan orang lain. Gue tahu ini terdengar agak berlebihan buat sebagian orang, karena kita hidup di era yang serba digital, serba instan, dan seolah semuanya bisa diselesaikan dengan satu klik. Tapi justru itu masalahnya. Kita terlalu nyaman dengan sistem sampai lupa kalau sistem itu rapuh. Dan sejarah sudah berkali-kali nunjukin, dari krisis ekonomi sampai konflik global, bahwa ketika rantai distribusi terganggu, yang pertama kali hilang itu bukan uang, tapi akses terhadap kebutuhan dasar. Dan ketika itu terjadi, nilai uang langsung jatuh, bukan karena kertasnya berubah, tapi karena barang yang bisa dibeli dengan uang itu tiba-tiba langka atau tidak tersedia sama sekali. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih konkret, bukan teori, bukan ketakutan tanpa arah, tapi sesuatu yang bisa lo pahami dan bahkan lo siapkan pelan-pelan, yaitu 7 barang fisik yang justru akan jadi lebih berharga dari uang tunai saat krisis benar-benar terjadi. Bukan untuk bikin lo panik, tapi supaya lo punya sudut pandang yang lebih realistis tentang apa itu nilai dalam kondisi yang tidak normal. Yang pertama, dan ini yang paling mendasar, adalah stok sembako. Logistik dasar seperti beras, garam, dan minyak terdengar sederhana, bahkan terlalu sederhana sampai sering diremehkan. Tapi coba kita jujur, dalam kondisi normal saja, kenaikan harga beras bisa bikin banyak orang goyah, apalagi kalau distribusi terganggu dan stok di pasar menipis. Di titik itu, kalori berubah. Jadi mata uang yang paling nyata, bukan rupiah, bukan dolar, tapi kemampuan lo untuk makan hari ini dan besok. Karena tubuh manusia tidak bisa dinegosiasikan, lo bisa menunda beli gadget, lo bisa menunda liburan, tapi lo tidak bisa menunda makan. Dan di saat itulah satu karung beras bisa lebih berharga dari saldo rekening yang besar, tapi tidak bisa digunakan untuk membeli apa-apa. Yang kedua adalah sistem energi portabel. Ini sering dianggap barang tambahan. Padahal dalam kondisi krisis, ini bisa jadi pembeda antara lo yang masih bisa berfungsi dan lo yang benar-benar lumpuh. Panel surya kecil atau power station mungkin terdengar seperti barang mahal atau tidak penting sekarang. Tapi coba bayangkan, kalau listrik padam dalam waktu lama, bukan hanya lampu yang mati, tapi komunikasi, akses informasi, bahkan kemampuan untuk mengisi daya alat penting ikut hilang. Dan di tengah situasi seperti itu, orang yang punya sumber energi mandiri akan punya keunggulan yang tidak terlihat di awal, tapi sangat terasa ketika semua orang mulai bergantung pada sesuatu yang sudah tidak tersedia. Yang ketiga, ini yang sering dianggap sepele, tapi justru punya nilai tinggi saat krisis, yaitu alat tukar kecil untuk barter, seperti sabun, kopi, dan korek api. Barang-barang yang sekarang mungkin lo anggap murah dan mudah didapat. Tapi ketika distribusi macet, barang-barang ini berubah jadi komoditas yang dicari semua orang. Karena tidak semua transaksi bisa dilakukan dengan uang ketika sistem terganggu. Dan disinilah konsep barter kembali hidup. Bukan sebagai nostalgia masa lalu, tapi sebagai solusi praktis di kondisi yang tidak normal. Dan ironisnya, yang punya stok barang sederhana ini justru punya posisi tawar yang lebih kuat dibanding mereka yang hanya punya uang tapi tidak punya barang. Yang keempat adalah bibit unggul dan pupuk. Ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang kemampuan untuk menciptakan sumber makanan secara berkelanjutan. Kalau sembako adalah solusi jangka pendek, maka bibit adalah investasi jangka panjang. Karena lo tidak hanya mengandalkan apa yang sudah ada, tapi mulai membangun apa yang bisa terus ada. Dan ini mengubah posisi lo dari sekadar konsumen menjadi produsen, walaupun dalam skala kecil. Dan di saat banyak orang berebut membeli makanan, orang yang punya kemampuan menanam justru punya kontrol lebih terhadap hidupnya sendiri. Dan ini bukan teori, ini sudah terbukti di banyak krisis di berbagai negara. Yang kelima adalah obat-obatan dan perlengkapan P3K dasar. Ini sering diabaikan sampai akhirnya dibutuhkan. Dan ketika dibutuhkan biasanya sudah terlambat. Dalam kondisi krisis, akses ke layanan kesehatan sering terganggu.
obat menjadi langka, harga melonjak, dan sesuatu yang biasanya mudah didapat tiba-tiba jadi sulit, antibiotik, obat demam, alat medis sederhana seperti perban atau antiseptik. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi soal bertahan hidup. Karena di situasi yang tidak stabil, penyakit kecil bisa berkembang jadi masalah besar hanya karena tidak ada penanganan yang tepat di awal. Yang keenam adalah emas dan perak dalam pecahan kecil. Ini penting untuk dipahami dengan benar, karena banyak orang salah kaprah. Mereka berpikir emas itu hanya untuk investasi jangka panjang dalam bentuk besar. Padahal dalam kondisi krisis, justru pecahan kecil yang lebih berguna karena lebih fleksibel untuk ditukar dengan kebutuhan sehari-hari. Lo tidak mungkin memecah emas 100 gram untuk beli beras atau minyak, tapi dengan pecahan kecil, lo punya alat tukar yang lebih praktis. Dan ini bukan tentang spekulasi harga, tapi tentang likuiditas dalam kondisi ekstrim. Dan yang ketujuh, yang sering dianggap tidak penting tapi sebenarnya sangat krusial, adalah alat pertukangan dan pengetahuan. Gergaji, palu, alat sederhana yang memungkinkan lo memperbaiki sesuatu sendiri, ditambah dengan pengetahuan dasar tentang cara bertahan hidup. Ini adalah aset yang tidak bisa dicuri atau dihilangkan dengan mudah. Karena bahkan jika semua barang habis, kemampuan lo tetap ada. Dan di dunia yang mulai tidak stabil, orang yang bisa memperbaiki, membuat, atau menciptakan sesuatu akan selalu punya nilai, bahkan lebih tinggi dari mereka yang hanya bergantung pada sistem. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Bukan hanya apa yang harus dimiliki, tapi bagaimana cara memikirkannya, karena kesalahan terbesar bukan tidak punya apa-apa, tapi salah strategi. Banyak orang yang setelah mendengar hal seperti ini langsung bereaksi ekstrem, entah panik membeli semua barang sekaligus, atau justru menolak mentah-mentah karena merasa ini terlalu jauh dari realitas mereka. Padahal pendekatan yang lebih masuk akal adalah diversifikasi aset fisik, konsep yang sebenarnya sederhana tapi sering dilupakan, yaitu tidak menaruh semua nilai dalam satu bentuk saja. Tidak hanya uang, tidak hanya barang, tapi kombinasi yang seimbang. Lo tidak perlu menghabiskan semua uang untuk membeli stok dalam jumlah besar, karena itu juga berisiko, tapi lo bisa mulai mencicil dari sebagian kecil penghasilan, sedikit demi sedikit, membangun cadangan yang masuk akal tanpa mengganggu kehidupan sehari-hari. Ini bukan tentang menjadi paranoid, tapi tentang menjadi siap, karena realitanya, kita tidak pernah tahu kapan sistem akan terganggu, tapi kita tahu pasti bahwa gangguan itu selalu mungkin terjadi. Kalau kita hubungkan dengan kondisi ekonomi saat ini, tekanan inflasi, ketidakpastian global, perubahan kebijakan, semua itu bukan sinyal pasti bahwa krisis besar akan terjadi besok, tapi cukup untuk jadi pengingat bahwa stabilitas itu tidak permanen. Dan justru di masa seperti inilah kita harus mulai berpikir lebih kritis, bukan hanya mengikuti arus, tapi memahami bagaimana sistem bekerja dan di mana titik lemahnya. Dan disinilah gue ingin sedikit jujur. Kadang kita terlalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja, karena selama ini memang begitu. Tapi sejarah tidak pernah menjanjikan kenyamanan yang sama selamanya. Dan justru mereka yang bisa melihat kemungkinan terburuk tanpa panik adalah mereka yang punya peluang lebih besar untuk tetap bertahan ketika hal yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Akhirnya, semua kembali ke pilihan masing-masing. Lo bisa menganggap ini sebagai informasi biasa, atau lo bisa mulai melihatnya sebagai peringatan halus bahwa ada hal-hal yang selama ini kita abaikan, dan mungkin sudah saatnya kita mulai memperhatikan, bukan dengan rasa takut yang berlebihan, tapi dengan kesadaran yang lebih tajam. Dari 7 barang yang kita bahas tadi, pertanyaannya sekarang sederhana tapi penting. Mana yang sudah lo siapkan di rumah? Mana yang masih lo anggap tidak penting? Dan kalau ada satu barang tambahan yang menurut lo lebih krusial, apa itu? Karena diskusi seperti ini justru jadi lebih kuat ketika kita saling berbagi perspektif, bukan hanya menerima satu sudut pandang. Dan sebagai penutup, gue cuma mau bilang ini, kita tidak hidup untuk menunggu krisis, tapi kita juga tidak bisa hidup seolah krisis itu mustahil. Jadi tetap tenang, tetap rasional, tapi jangan lengah, karena kesiapan kecil hari ini bisa jadi perbedaan besar di masa depan. Kalau lo merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru, lo bisa bantu sebarkan ke orang lain. Karena informasi seperti ini tidak ada gunanya kalau hanya berhenti di satu kepala. Dan kalau lo mau konten seperti ini terus berkembang, lo tahu harus ngapain. Dukung dengan cara yang sederhana supaya kita bisa terus ngobrol, terus belajar, dan terus siap menghadapi apapun yang mungkin datang.